What up, what up? You're now watching, not listening to the most valuable basketball podcast in Indonesia. Box Out sekarang naik di YouTube dan Spotify. Jangan lupa like, subscribe, dan yang paling penting kalau nggak setuju, komen. What's up? Box Out akhirnya ada bentuk visual. Buat yang belum tahu, nama gue Raditya Alif. Gue seorang podcaster di Box to Box. Dan selama 4 tahun gue punya podcast tentang basket namanya Box Out. Biasanya kita ngomongin NBA dan sedikit IBL. Soalnya gue gak terlalu paham, mohon maaf. Dan mungkin kedepannya akan ngomongin FIBA. Karena mau Piala Dunia yang sebenarnya bukan U17 atau bahkan U23 gitu. Biasanya di podcast itu gue sama P-Double, Paul sama Amargil temen gue. Cuman karena kesibukan dan jam udah gak reguler lagi. Jadi ya gue ditemani sama Abindra Pradika. What's up bro? What's up? Lo siapa? Boleh lo perkenalkan diri Saya lo Abindra ke... Pradika. I'm also a podcaster. I used to run ATTL Basket Yes. with my good friend Adit Jamet Prianda. Aha. But we got acquired. Oh by iya, Box sama Out. iya. Kita ngaku sisi lo. Cuman gue sangat kebantu soal data sama statistik. Jadi kalau mau analisis yang mendalam jangan lupa juga buat follow Twitternya Box Out Yes. Indonesia. Nah, ini kita visual nih, Bi. Finally. Akhirnya di backdrop nih ada pemain-pemain NBA, ada LeBron James, ada Tim Duncan, Michael Jordan, Kobe Bryant. Gue yang nyelipin, gue punya agenda masukin Reggie Miller di situ. Why the fuck is this guy here? Ya, dia tetap bakal jadi Hall of Fame point guard, jadi it's okay. Cuma lo tau gak Bi, apa kesamaan dari semua pemain yang ada di gambar? Coba. Legends. Pasti satu udah jelas lah, itu obvious. Apa lagi? Ya setengahnya botak ya, oke. Terus didominasi sama kulit hitam udah jelas. Well, half of them are sebenarnya banyak orang Eropa juga di sini. Yes. Lo bisa nebak nggak? Ini simple banget. Dan Semua apa pemain di backdrop tidak ada yang gajinya segede Jalen Brown. jadi semua pemain ini ya, goat ini, kambing-kambing yang di atas ini, Mamba itu nggak ada yang gajinya segede Jalen Brown. Bahkan ada Tatum. Bahkan Jason Tatum ya mungkin tahun depan. Jadi buat pembahasan pertama, Jalen Brown ini two-way wing playernya Boston Celtics baru saja mendapatkan Supermax extension ya sebesar 304 juta dolar US itu buat 6 tahun ya. 5 tahun ya. Itu gaji yang luar biasa sekali. Lo kalau dapat 304 juta dolar US, itu bakal lo pakai buat apa? Shit man. Gue boleh ngomong Apa? this shit right? Ya boleh aman. Apa ya buat ngapain ya? Yang pertama, gue pasti akan beli tim bola. Sama tim basket. Tim bola, oke. Di Indonesia. Yeah. Cukup kan harus itu ya? Cukup. Cukup kan, right? I think and then just invest, retire. Udah ini apa? Slow living. Fire. Financially independent. Oke. Kalau gua ya, gua akan bikin jaringan warteg sebenarnya. Karena ada yang bikin di Twitter tuh. Warteg itu bisnis modelnya itu sebenarnya bagus. Konon itu dia break even point-nya cukup cepat ya. Oke. Dan apa namanya? Penghasilannya tuh gede gitu. Nah, bayangin lo punya 304 juta. Lo pakai buat warteg. Gue bisa memonopoli. Gue bisa bikin jaringan karisma bari gue sendiri gitu. Itu di ibu kota baru. Lo Oke. Cuman the thing is, segede ini buat ngasih perspektif aja ya. Segede-gedenya gaji 304 juta, itu di Amerika gede banget. Tapi kalau lo di Al Hilal di Arab, itu gaji anak magang, man. Ada yang bilang apa tuh? Mbappe itu 700 juta ya? 700 setahun. Enggak, tapi update di saat podcastnya naik, katanya dia udah menolak Al Hilal. But still man, 700. Jadi itu lebih gede dibandingin gaji kayak 20 pemain top NBA digabung sampai LeBron James dan kawan-kawan bilang gue tuh apa bikin liga basket di Arab aja gitu. Kita nanti mungkin basket bakal jadi sarana sports washing. But anyway, kembali ke Jalen Brown. Yes, This is a very big contract. Layak nggak dia dapat duit segitu? Jadi gini, first of all gue mau sedikit caveat dulu ya. Sedikit catatan. Disclaimer-nya apa? Kalau misalnya max kontrak itu sendiri kan sebenarnya persentase dari cap. Karena cap adalah batas gaji atas di satu tim ya. Itu yang diberikan ke semua tim dan itu rata semuanya tuh. Salary cap itu kan sekarang tuh ada di angka 178 juta. 100
30 juta, 136 juta. Oke. Jadi 35%-nya ya akan segituin lah. Yeah. Right? 150. Nah, ini kontraknya baru akan efektif setelah tahun depan. Setelah tahun depan apa tahun depan? Setelah musim depan. Jadi 2024 2025. Oke. Itu caveat pertama ya. Yeah. Dan kalau misal orang bilang apakah layak apa enggak, Jaylen Brown itu kan seorang NBA All-Star, seorang pemain All NBA. Yes. Jadi mau nggak mau ya pasti layak dong. Walaupun dia ada ininya lah. kalau ada KPI-nya, Iya. dia dapat. Dapat dong. Tapi kan sebenarnya kalau ngomongin layak atau enggak, lo bisa punya standar pribadi dong. Kalau ngeliat pemainnya layak. Oh, layak. Oh, oke. Ya, tapi apakah ini good deal buat Boston Celtics? That's a different Nah, oke. discussion. Oke, so let's talk about that. Oke. Kan secara kriteria, dia memenuhi. Tapi menurut lo, is it a good deal or a bad deal? Deal or no deal lah, kalau kuis zaman Bahula. Ngelihat sebenarnya masih ada satu musim lagi di kontrak yang sekarang. Gue sebenarnya sih pengen melihat bahwa ini sebenarnya no deal. No deal? No deal. Kenapa tuh? Gue akan mencoba kalau gue jadi Boston Celtics ya, gue akan memindahkan dia dulu ke tim lain, mencoba nge-trade. Oke. Karena it's hard to give like 50 million to a player yang lo tahu sebenarnya fitnya itu nggak bagus banget sama your true number one, Jason Tatum. Oke. Jadi I would have explored that avenue first. Tapi ngelihat kalau misalnya lu ngambil jalur tersebut, lu kan jadi nggak bisa. Lu kan ada resiko kehilangan dia tahun depan kan, ke free agency dan kehilangan dia for nothing lah. Yeah. Ya just walk away. Jadi understandable. Tapi I would have waited at least to like mid season atau apalah to give him that extension. Kalau gue ngelihatnya ya mungkin pertanyaan gue tuh agak menjebak karena gue bilang good deal or bad deal. Gue sih ngelihatnya mid deal. Mid. Terkadang tuh dalam hidup nggak semua hal tuh baik sama buruk. Orang tuh kalau ke restoran bilang makanan nggak enak, sebenarnya biasa aja, B aja. Dealnya tuh B aja. Cuman bagusnya adalah gini loh, kita tarik ke belakang. Boston ini klub basket yang identik dengan dia tidak menghargai pemainnya. Damian Lillard aja kalau nggak salah ketika ditanya dia bilang, gue nggak pingin ke Boston. Ini cerita yang Isaiah Thomas. Nah itu iya karena begitu udah langsung bisa di trade aja gitu. Tentu itu within their rights ya. Ya. Cuman ada persepsi kayak gitu. Nah fakta bahwa ketika pemain ini sudah memenuhi KPI-nya, dikasih hak yang memang dia bisa dapat ya. Dan gue yakin kok kalau ngomongin trade talks ya Bi, itu pasti dia udah di shop. Pasti. Di balik layar musim kemarin dan musim sebelumnya, kayaknya setiap off season, gue rasa entah itu Brad Stevens atau sebelumnya Danny Ainge udah mempertimbangkan kemungkinan itu, gitu. Cuman ya udah, this was on the table. Dan sebenarnya satu hal yang juga perlu diingat adalah apakah sebenarnya Jaylen Brown yang relatif muda banget enggak, tapi entering his prime, dan Jason Tatum yang musim depan akan eligible untuk mendapatkan supermax extension yang lebih besar, lebih gede gitu. If you can keep two wing combo yang sebenarnya belum mateng. Are you Sang gini? Muka lo kaget. They haven't peaked? For sure. Umurnya berapa Sang? Enggak, 20 Jaylen Brown itu 26. Supposed to be 25-26. You think between now sampai umur 32 dia gak akan lebih baik lagi? That's a very harsh assessment, Bi. Gini deh, the way he's playing ya. I think dia udah mencapai titik inilah optimum return karena as we know juga. Kalau misalnya sebagai ball handler atau wing yang emang butuh bola di tangannya, dia kan not catch and shoot kayak itu, bukan kayak let's say JJ Redick atau Stephen Curry yang off ball play-nya itu, atau Klay Thompson yang off ball play-nya itu se-elit itu. He needs the ball. Jason Tatum needs the ball. Jadi menurut gua kalaupun mereka berdua makin bagus, akan membutuhkan input itu adalah usage. Oke. And that's menurut gua udah akan mentok tuh. Jadi mungkin individual growth-nya ada. He can handle the ball more. Dia bisa dribble pakai tangan kiri mungkin tahun depan. Tapi secara tim, secara kohesivitas, secara like a collective manner akan sulit untuk berkembang lagi this two wing combo. And I think that's the fallacy of having two elite wings kayak Clippers, kayak Boston. See like the past couple of champions. Oke, iya karena lo dengan semena-mena membuat
past couple of champions. Yeah. Padahal di belakang lu ada Jordan yang main sama Scottie Pippen zaman dulu. Hey, no. Ya, nggak. Ini kan sebenarnya permasalahannya adalah apakah ya? Gua ngerti concern lo soal kombinasi dua wing. Yeah. Walaupun contoh yang lo ambil Paul George sama Kawhi Leonard, masalahnya bukan fit. Masalahnya adalah dua-duanya lebih sering cedera. Nggak fit dong. Nggak fit. Kalau misalnya gue nggak clear, maksud gue fit kecocokan, bukan fitness gitu ya. Cuman gue menolak untuk percaya bahwa ya Jaylen Brown tidak bisa mengembangkan permainannya ya dan bisa menjadi opsi kedua yang efisien. Mungkin ini gue juga dengar di podcast Locked on NBA-nya Boston ya, dimana dibilang gue takut nih dengan duit sebanyak ini dia akan ngerasa gue harus melakukan lebih banyak lagi. Usage rate gue mesti meningkat. Gue mesti main hero ball. That's a good Tapi kenyataannya kan adalah kalau nanti Supermax peluangnya buat si Tatum masuk itu kemungkinan bakal lebih gede lagi. Dimana harusnya itu indikasi yang jelas siapa 1A, siapa 1B. Kalau dia bisa di coach untuk tahu peran gue, ya udah catch and shoot peran gue buat jadi lockdown defender. I can't see why. And secondly, dia pinter. Dia bukan orang bego gitu loh. Banyak yang ngomong soal IQ-nya Jaylen Brown itu tinggi. Bahkan kita bisa lihat ketika dia dapat kontrak, dia bikin semacam kayak klausul nggak? Dia mengembalikan kembali ke warga. Kan dia kan cukup aktivis kan. Jadi dia bikin dia berusaha untuk mengembalikan sebagian wealth-nya untuk rakyat di Boston lah. Bisa dilihat di press release ya. Dan I'm adding this point. Gimana? Dia punya satu klausul di kontraknya menurut gue ini menarik banget. Oke. Tiap tanggal 1 Juli, tanggal 1 bulan 7, uang sebesar $7.777.000 itu diberikan ke foundationnya dia. And it's all in honor for number 7. Oke. Jadi emang benar. Coba fondasinya dia itu buat apa sih? Kayak menyumbangnya ke apa? As you said, the black community, awareness dan kawan-kawan. So jadi kita bisa bilang dia SJW yang paling kaya di dunia kan? Nah itu, tapi ironis itu lah itu. Dia itu di off the court berbagi banget. Sangat-sangat peduli dengan semuanya. Tapi di lapangan terlihat sedikit maruk. Ya udah enggak. Tapi itu kan apa yang terjadi? Saya gini deh ya. Yang namanya pemain NBA bisa ngelakuin individual improvement tahun ke tahun, ya. Masa sih dia tidak bisa dididik untuk, apalagi sekarang coach, ya. Ini kan coachnya Joe Mazzulla nih. Lo lihat podcastnya Grant Williams gak? Di mana dia kayak ngebandingin Brad Stevens, Ime Udoka sama Joe Mazzulla. Di mana dia yang bilang Joe Mazzulla nih agak lebih kayak Brad Stevens. Jadi dia bukan yang terlalu man management, tetapi dia taktik offense bagus. Ime Udoka, skematik. Ime Udoka yang dua-duanya gitu. Nah, kita harus ingat bahwa Sam Cassell itu pindah ke Boston Celtics ya, dengan pengalaman, dan menurut gua terkadang penting agar pemain mau mengikuti instruksi pelatih. Lo butuh yang tipikalnya tuh XX pemain sebenarnya. For that little bit of man management. Jared Dudley di Dallas, Jason Kidd dulu di ini. Benar. Jadi emang menurut gua that will play a factor. I understand your point. Kalau dia tidak merubah kebiasaan buruknya, ya, this could turn into a bad deal. Dan potentially bisa bikin tim Boston ini kesulitan, nggak fleksibel di masa depan. Karena nanti kalau misalnya dengan Jason Tatum, dua-duanya 300 juta, 320 jangan-jangan Tatum, itu lo ngambil like 60-70%, dan Boston are screwed gitu. Cuman kalau dia bisa tahu bahwa oke, duit ini gue mahal nih, tapi itu kan enak sebenarnya. Lo kayak digaji lebih gede to do less. Ya nggak sih? Kalau coba Jaylen Brown, if you can see the bright side of that, enak lagi. Gue pingin, man. Dalam hidup apa sih yang lo paling pingin? Kalau gue sih pingin duit gue banyak. Tadi di awal lo bilang lo mau slow living, lo mau FIRE, right? Ya sama. Mungkin si Jaylen Brown harus, oh iya, dengan duit segini, gue bisa FIRE. Gue step back sedikit, work on my step back jumper, and work on my handle gitu. Let Jason, dan kalau dia embrace jadi nomor 2, tiap kali Boston kalah tuh, ya sorotannya bakal ke Jason Tatum, bukan ke dia. So that's less mental pressure. I think kalau dia bisa melihat sisi positif dari ini semua, this can be a very positive deal for Boston. Punya kuasa lagi dia sekarang. Yes. Nah, karena dia punya duit. Jadi ya kan berbagi. Jadi ini kita agree to disagree-nya adalah
apakah Jalen Brown bisa mengubah habit atau enggak ya? Yes. Oke, gimana? No, I mean agree to disagree on that. But tadi lu ngomong Boston Celtics tidak fleksibel. Oke. I think that's something yang harus kita tone down a bit atau kita kurangin. Gimana? Karena dari segi tadi gue bilang juga kan, cap itu kan tiap tahun itu naik. Dan untuk 5 tahun ke depan itu naiknya akan cukup substansial. Kalau nggak salah itu akan di smooth, jadi naiknya itu 10% tiap tahun selama 5 tahun ke depan karena ada TV deal atau ada broadcasting deal baru. Nah ini menurut gue menarik karena kalau misalnya max contract itu kan naiknya 4% per tahun. Jadi sebenarnya nanti kenaikan capnya nggak selaras sama kenaikan gajinya si yang lebih gede kenaikan total capnya. Jadi sebenarnya nanti walaupun setelah Brown dapat max contract, abis itu si Jason Tatum juga dapat max contract, Boston itu akan ada di ranah sebagai tax paying team, sebagai yang bayar pajak, tapi mereka juga masih punya pergerakan, masih fleksibilitas sedikit lah. Dan I think kalau misalnya let's say dengan eksperimen adanya Porzingis, adanya Tatum, adanya Brown, adanya Horford, Derek White itu sampai 3 tahun ke depan masih dalam kontrak. Kalau itu nggak juara-juara, menurut gue di tahun ketiga keempat, ketika kontrak itu senilai 60 kalau nggak salah average value-nya, coba gue cek dulu, ya 60 juta di tahun ketiga keempat itu, capnya itu udah di sekitar 170-180. Berarti cuma 30% cap. Jadi sebenarnya secara proporsional tidak separah itu kan? Itu dia. Berarti it's a pretty good deal dong kalau begitu. For the future. Tapi kalau sekarang gue ngeliatnya kayak, karena untuk tahun depan agak kekunci tuh di 2024-2025. Kalau gue sih ngerasa ya, secara matematika proporsi aman. Tetapi the clock is ticking buat Celtics. Nah itu dia makanya. Jadi pressure untuk mereka bisa mencapai level yang lebih tinggi untuk bisa juara misalnya. Walaupun gue ragu ya dengan kekuatan Nuggets dan Warriors yang menurut gue akan semakin baik dan segala hal di barat ya. The pressure is on. But the thing is bisa aja Boston gak juara, tapi tetap aja si Jalen Brown mainnya bagus. Bisa aja gitu loh. So belum tentu bisa disalahin gitu. Kalau itu yang terjadi, Boston gak juara, Jalen Brown yang bagus. Tatum lepas. Enggak, maksud gue I think they will still stick to Tatum. Atau bahkan ada yang ngomong kayak Tatum nanti kan jadi pemain Lakers. Oh iya, karena dia sangat mengidolakan Kobe Bryant ya. Kobe Bryant. Tapi maksud gue avenue atau kayak jalur untuk mereka keluar dari kontrak ini ada banget gitu loh. Jadi nggak akan sengunci itu in terms of flexibility. Ya cuma apa ya sekali-kali walaupun sekarang kita mengevaluasi deal ini dengan proyeksi akan result. Nantinya ketika result itu terjadi, kita masih harus lihat prosesnya gimana gitu. Tapi gue pengen agak ngelebarin nih sebenarnya dari pointer lo nih Bi. Yo. Kemarin tuh sempat viral videonya Austin Rivers yang agak menyalahkan pemain-pemain yang bisa ngasih trade request. Konteksnya adalah dia menimpali Damian Lillard ya, tetapi kayaknya lebih ditujukan buat tipe-tipe kayak James Harden atau Ben Simmons, di mana kok lu belum jadi free agent? Udah dan sebenarnya bukan soal trade request, tapi kok lu bilang ke publik lu maunya di trade kemana? Walaupun dalam kasus Damian Lillard, again setiap kontrak itu kan bisa lo akalin sebenarnya, right? Ada hukum, ada akrobat hukum sebenarnya, right? Nah, si Damian kan itu agennya yang konon ngomong, bukan dia gitu. Gua sih ngerasa kalau ini sesuatu yang case by case, dalam artian gue nggak terlalu nyalain Damian Lillard karena dia udah lama di situ. Tentu gue menyalahkan James Harden sama Ben Simmons, ya. Tapi ada satu hal. Karena kita ngomongin soal Jalen Brown terkait CBA dan aturan Supermax tadi. Kalau menurut Austin Rivers, CBA dan salary cap sekarang itu menguntungkan pemain yang top heavy, bintang, gaji lo bisa gede banget. Ya. Tapi di sisi lain, pemain-pemain lainnya itu jadi cuma kayak 2 juta, 1 juta. Jadi nggak ada kelas menengahnya. Nah, lo sepakat atau enggak dengan rantnya si Austin Rivers? Karena dia datang, dia tuh mewakili kalangan pemain yang bukan main bintang loh, Bi. What's your take on that? Gue pengen tahu. Gue klarifikasi dulu yang kind of menyamakan persepsi dulu. Pemain menengah itu kayak Malcolm Brogdon dan Robert Williams itu main menengah, berarti kan role players lah. Oh iya. Karena yang kalau gue nggak setuju sama Austin Rivers adalah kalau lu ngomong kayak 2 jutaan, 3 jutaan itu, those are end of the bench guys. You were not, lu Austin Rivers, lu tuh end of the bench guy, makanya lu dapet segitu. Jadi pemain ke-15, pemain ke-14 gitu loh. Oke, tapi the idea bahwa pemain ke-15 selisihnya bisa sejauh itu bagi lu fair? Di NBA.
nanti kan kalau nggak salah tuh juga akan naik ya veteran minimum ya. Karena itu akan ngikut ke persentase terhadap kontrak. Dan kalau lu udah berkarir 10 tahun, veteran minimum lu akan lebih besar dari kalau misalnya lu berkarir baru 2 tahun 3 tahun. Oke, jadi diam-diam jatah pensiunnya tuh lebih gede. Bagus. Nah, maksud gua adalah akan tetap ada kok kalau misalnya pemain yang nanti gajinya sekitar belasan sampai 20-an. Kayak kalau sekarang Porzingis dia udah sign extension kan. Di mana itu gaji itu cuman sekitar 20-an sampai 30-an untuk 3 tahun. That's I think, dan menurut gua I think dia udah sedikit menerima fakta atau ini dirinya bahwa dia tuh seorang role player, upper class role player lah, pemain mid yang ada di tier atas sedikit. Jadi those kind of deals will still exist. Karena kalau mungkin dia yang ngomong CBA baru ini dan kawan-kawan 20 juta di tahun 2000 let's say 16, 17, 18 ya, ketika dia lagi aktif-aktifnya itu lagi di atasnya banget Austin Rivers. Itu akan setara dengan 30 juta next 2 years, next 3 years. So I think it's still gonna be there. Cuman mungkin yang dapat adalah pemain-pemain yang kesannya gue mau nurunin gaji dikit nih. Bukan pemain-pemain yang tadinya earning di level mid level atau 10 jutaan gitu naik ke 20 juta. He has a point, tapi gue nggak setuju bahwa nggak akan hilang sih that class of salary di NBA. Well, gue ngelihatnya ini kan ada 2 sisi. Ada sisi dari pemain, 3 sisi malah. Ada sisi pemain, ada dari pemain yang B aja, ya. Sama ada sisi dari tim kan. Yeah. Menurut gue ujung-ujungnya tetap bisa ada untuk pemain yang menengah. Cuman tim itu jalurnya melalui itu atau tidak, atau lo top heavy, itu kan dikembalikan ke tim masing-masing. Yes. Sebenarnya. Tapi kalau terkait Supermax sendiri, ya, yang tentu saja baru digunakan ya untuk Jaylen Brown, itu kan sebuah profesi yang diciptakan biar pemain yang udah megang, tim yang megang pemain udah lama, itu punya leverage lebih. Gue bisa ngasih lo gaji lebih gede ketimbang kalau misalnya tim lain nawarin. Dan tujuannya adalah untuk melindungi tim yang small market. Yes. Ya, kayak misalnya kan terkadang ketika udah kayaknya mentok, pemain bersangkutan mau pindah ke Los Angeles atau misalnya ke New York atau ke Golden State atau kemana. Ini kan tujuannya kembali lagi untuk melindungi tim small market biar liganya tuh semakin parity-nya merasa setara gitu. Nah, menurut lo aturan Supermax yang ada sekarang itu udah memberikan semua solusi itu atau belum? Does it really protect pemain-pemain small market, bintang small market, biar ya udahlah gue di kampung aja gitu, tapi gaji gue gede, lebih gede daripada tempat lain. Big fish in a small pond. Yes. Tapi sebenarnya ada, ini agak-agak kontekstual dan case by case. Kalau misalnya lu di tim yang kayak Golden State Warriors, ada tim yang kayak let's say Boston, yang mereka secara draft cukup bagus ya. Kayak itu mereka kan dapetin, kalau Golden State kasusnya mereka dapet Steph, Dre, Clay, kayak 3 pemain yang mungkin di ranah max ya, at the prime. Sekarang Boston punya in terms of Jason Tatum sama Jaylen Brown. Ini rada menyulitkan tim-tim yang kayak gini. Karena mereka itu kayak consecutive drafts, dapat pemain yang bagus, pemain semi superstar to a certain degree. Dan mereka harus ngasih kontrak gede bertubi-tubi, nggak bisa di hedge. Kalau Golden State untungnya waktu itu ada salary cap hike dan kontrak extension pertama Steph itu didapat dengan diskon karena Steph waktu itu cedera kaki ankle yang cukup parah. Itu kayak sign of trust between two parties lah, kedua pihak, bahwa oke, ini gue kasih lo kontrak yang gak gede-gede amat tapi prove to us that you can be healthy, and then the rest is history lah. Draymond juga take a pay cut, Clay also took a pay cut. In the case of Boston Celtics, mereka nggak mau. So this actually kind of secara objektif awalnya untuk membuat parity, I think it actually does give you parity. Oke, ya good lah. I mean, mungkin dalam kasus Boston ya jadi sedikit kurang fleksibel. Ya, jadi kayak ada ininya. Iya, agak apes, tapi ya terkadang kan nggak ada solusi yang bisa memuaskan segala macam konteks malah gitu kan. And one more thing, untuk tim-tim yang mau konten, kadang-kadang kan ada sebuah kayak prerequisite atau sebuah syarat tidak tertulis lah ya. Kayak lu harus jadi tax paying team atau bayar luxury tax. Jadi kalau lu di salary cap NBA, kalau lu melebihi sebuah garis, lu apron namanya. Tax apron. Apron itu lu akan jadi pembayar tax. Lu harus bayar lebih sesuai kelebihan itu, ada hitungannya, dan nanti hasil uang ini akan dibagikan ke tim-tim yang nggak bayar tax.
So basically nanti ada go to our Twitter, there's like a thread that Ada penjelasan explains all of panjangnya. this, yeah. But basically yes, itulah kenapa menurut gua ini bagus karena kalau lo mau jadi contender lo harus bayar tax kan. Dan makanya kalau misalnya tim-tim yang emang punya banyak pemain bagus yang worthy of a Supermax. Kalau lu punya 2 Supermax guys, lu akan diharapkan untuk konten. Owner lu juga pasti akan kayak, oh udahlah kita bayar tax aja. Ya intinya semakin kaya ya semakin gede pajak. Tapi ya nggak apa-apa lah, ngasih leverage biar pemain lo nggak yang kayak oke, gue harus pindah ke tim dengan franchise history yang gede lah gitu untuk bersaing. Anyway, kita pengen tahu pendapat lo soal Jaylen Brown Supermax, good deal or bad deal. Langsung aja komen di YouTube kita. Ini ada kabar yang agak sedih ya sebenarnya. Bronny James itu pas lagi latihan di USC, anaknya LeBron James, itu kena cardiac arrest. Jadi hatinya tuh sempat stop, jantungnya sempat stop. Cuman untungnya udah stabil di rumah sakit ya, dan sepertinya kondisinya membaik. Mudah-mudahan bisa pulih, recover, bisa main basket lagi. Tapi Bi, ini bukan kasus pertama di olahraga, bahkan bukan olahraga Amerika aja kan. Christian Eriksen di Euro juga sempat cardiac arrest. Di Amerika tuh ada pemain American football, Damar Hamlin, Buffalo Bills juga sempat untungnya ditolong dengan cepat ya, dan sekarang juga udah selamat. Tapi dia bisa main lagi. Kelihatannya bisa main lagi. Kemarin ketika ESPYs penghargaannya ESPN dia ada, dan tim teman-temannya itu dapat kayak semacam support award karena tindakan yang tangkas dan cepat untuk menolong dia. Tapi cardiac arrest nih makin sering. Dalam kasusnya Bronny, dari apa yang lu baca ya, dari apa yang lu riset sebelum kita take, ini kelihatannya dia akan bisa main lagi atau enggak? Itu dulu deh. Is it something yang scary atau enggak buat lo, men? Scary pasti. I mean ketika ada orang yang jantungnya berhenti, ya it's something yang inilah takes us kayak jadi sedikit melankolis, tapi kayak you sit back and just think. Mortality kan. Kayak waktu Kobe Bryant meninggal, like lu ngebayangin anything can happen at the end of your life gitu nggak sih? Dan kadang-kadang sakit jantung itu kan kayak anything that goes with heart complication itu kan dikorelasikan ke orang yang kurang sehat atau kurang olahraga. Padahal ini atlet-atlet loh. Kan? Dan untuk menambah poin lo tadi ya, bahkan di 2 tahun terakhir ini 3 tahun terakhir udah ada 2 kasus besar terkait cardiac arrest ini. Keontae Johnson yang main buat Florida, itu dia sempat collapse pas lagi main di time out. Dan yang kedua, teman setimnya Bronny tahun depan harusnya Vince Iwuchukwu, itu main USC juga. Lo baca namanya benar tuh gue? I think so. Oke, udah. Iwuchukwu. Okay. Vince Iwuchukwu. Itu dia itu cardiac arrest juga, tapi dia heart failure jatuhnya. Tapi sempat collapse juga ketika lagi latihan. Tapi akhirnya dia berhasil kembali ke lapangan tahun lalu. Dari apa yang lo baca, ini underlying medical problem atau ada yang salah di latihan? Katanya sih lebih ke arah kalau emang atlet itu ada beberapa kasus di mana lo enlarged heart, karena otot jantung lo kan harus memompa lebih banyak ya, karena lo lebih sering high intensity situations lah. And this is shout out to Jason. I mean he wrote this down. Oh, ini Jason Amper by the way, tim kita. Nggak on cam tapi dia juga nge-admin di Box Out Indonesia. Gimana? Dia bantu the writing the thread about Bronny. Katanya emang ini cukup apparent gitu. Tapi bukan lu nggak pernah akan mendengar sakit jantung di pemain aktif, tapi ada beberapa kasus lah, not apparent tapi ada beberapa kasus. Ya kalau statistiknya dibedah, gue juga sempat baca itu 1 dari 138.000 atlet itu bisa kena. Tapi mostly itu di bola basket kalau nggak salah. Persentasenya. Kalau nggak salah, persentasenya tuh meningkat. Is there something wrong? Ada yang kenapa lebih banyak kena di basket? Udah ada penjelasan ilmiahnya belum sih itu? I don't think so. I don't wanna get into details di mana gue nggak bisa menjelaskan banyak hal. Nanti kita panggil Paul ya, kita tanya. Atau P-double. Okay, but tapi juga kalau lihat
let's say 20 tahun terakhir di NBA ya, Yeah. cukup banyak terkait enlarged heart ini. Karena mungkin NBA players kan lebih besar dari most. Oh, fisiknya Iya, ya. Lebih tinggi. Lebih tinggi, dan maksud gue mereka itu udah sebuah physical anomaly from the start. So yeah, maybe that's kind of ada sedikit korelasi di situ, but we haven't found like a scientific study untuk mendukung premis atau hipotesa tersebut. But anyways, pemain NBA ini cukup banyak kalau gue lihat. Keontae Johnson, Jared Butlernya rookie-nya Sixers yang sekarang lagi main di Jazz, juga punya permasalahan jantung. Jeff Green, the NBA champ, dia pernah operasi. Pernah Jeff Green ya? Open heart surgery. Yang gue inget kan, berarti fakta bahwa dia bisa kembali is a good sign dong, Yeah. right? I mean kalau statistiknya 1 dalam 138.000, kalau misalnya 2 kali kejadian kan itu secara statistik probabilitasnya lebih rendah. Yes. So hopefully that's not the case. LaMarcus Aldridge kan juga, seingat gue, yang lumayan high pro. Tapi dia sempat comeback kan waktu itu. Dia sempat comeback tapi itu nggak main lagi. Channing Frye juga enlarged heart. Juga ada ya. Abis itu juara. Tapi ada, kalau dulu kayak itu tuh like a death sentence for the career ya. Maybe that's a wrong sentence to use, but anyways. It is a wrong sentence. Salah. Nggak, gimana. Itu kayak pokoknya ada anomali di jantung menjadi sebuah pertanda bahwa karir lo abis gitu. Kalau dulu Cuttino Mobley begitu di trade ke Knicks, ada health check up kayak gitu, langsung pensiun. Isaiah Austin juga Marfan syndrome. Ya. Terus ya dulu ada beberapa yang meninggal juga pemain NBA karena heart test. Tapi with the advancement in modern technology dan kawan-kawan, harusnya sih mudah-mudahan bisa ditangani dan lebih cepat dideteksi ya dengan screening ya. Dan mudah-mudahan, tentu ini kan sebenarnya akan it's gonna read out like a medical red flag sayangnya gitu. Mudah-mudahan Bronny still has a fruitful career di USC. Yes. Tentunya setelah kita yakin bahwa emang dia bisa pulih, itu satu ya. Dan semoga ya efeknya, I mean he's probably going to be di prospek di draft. Mudah-mudahan nggak terlalu merusak itu. Cuma gue pengen menutup percakapan ini dengan satu hal sih. Gue tuh gedek banget di Twitter. Di Amerika itu kan kayak ada cultural war kan, right? Kiri kanan. This is the vaccine one. Iya. Muncul narasi kayak gini deh, nggak usah pandit yang konservatif. Elon Musk man. Dia mungkin ada. Udah Twitter dia ganti jadi X. Itu komennya adalah, mungkin dia masih salty kali ya, karena si LeBron James tuh nggak mau dapet centang biru terus dikasih, terus dia ya gue nggak minta gitu. Cuman come on lah, masa orang kena serangan jantung lo masih lo buka gini. Gue tuh sebelnya adalah orang-orang yang anti vaksin itu selalu bilang vaksinasi itu politik, itu konspirasi. Ketika lo ngomong kayak gini, lo mengomentari nyawa manusia dengan pandangan politik ideologi lo, and there is no place for that. Shame on you, Elon. Elon Musk, you out, man.